Pembunuhan M. Ilham Pradipta terbukti terorganisasi. Polri dituntut makin sigap menangani kejahatan yang kian beragam di modus dan tindak kriminalnya. Kasus ini diawali penemuan jenazah seorang pria dalam kondisi mengenaskan di persawahan Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 21 Agustus lalu. Pria yang ditemukan tewas itu, M. Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Raya. Dari rekaman CCTV diketahui ia diculik sekelompok orang pada 20 Agustus dan ditemukan tewas esok harinya. Dari hasil otopsi, Ilham diduga tewas karena pukulan benda tumpul. Kematiannya juga disebabkan kurangnya pasokan oksigen. Penyelidikan polisi menyingkap keterlibatan 16 tersangka dengan peran sangat beragam yang mengukuhkan fakta jika kejahatan ini terorganisasi. Klaster pertama adalah autor intelektualis, adapun klaster kedua para tersangka yang membuntuti Ilham. Setelah itu ada klaster ketiga, yakni kelompok tersangka yang menculik Ilham. Adapun klaster terakhir, mereka yang menganiaya Ilham hingga tewas sekaligus membuang jasad korban. Penculikan diakhiri pembunuhan Ilham dan itu berkaitan dengan aktivitas perbankan dengan nominal dana yang besar. Dugaan ini menguat karena otak pelaku pembunuhan tak segan menggelontorkan uang dalam jumlah besar. Dwi Hartono, salah satu aktor intelektualis, dikenal super kaya atau crazy rich di kampung halamannya di Desa Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Dwi kerap pulang kampung dengan helikopter, sering membantu warga, dan mengundang artis ibu kota. Polisi menemukan motif komplotan penjahat yang berencana memindahkan dana rekening terbengkalai atau dorman ke rekening penampung. Demi merealisasikan rencana busuknya, mereka menculik Ilham yang memiliki otoritas persetujuan pemindahan dana. Kesigapan polisi dalam menguak kasus kejahatan ini patut diapresiasi. Kemajuan teknologi yang sedemikian meluas dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan selayaknya dioptimalkan guna mengungkap kasus kriminalitas. Dengan demikian, polisi akan hadir sebagai sosok pelindung dan pelayan warga dalam arti sesungguhnya sesuai doktrinnya. Polri selayaknya juga mampu menganalisis, mendeteksi, dan memprediksi kejahatan-kejahatan yang berpotensi terjadi di era teknologi seperti saat ini. Modal besar yang sering digunakan untuk berbagai tindak kriminalitas, termasuk kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber harus dilawan dengan kecakapan dan kesigapan polisi dalam mendeteksi, mencegah, dan mengungkapnya. Reformasi kultural Polri menjadi hal yang tak bisa ditawar. Tak pelak, budaya kekerasan semestinya sirna. Netralitas Polri dalam politik dan bisnis juga keniscayaan. Profesionalisme kerja jangan hanya jargon. Jika ini semua terwujud, dukungan dan respek publik akan mengalir. Sebab polisi dihargai karena integritas, profesionalisme, dan pelayanannya kepada publik. Di akhir pekan ini kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi 20 September 2025. Ada foto berita terkait dengan Festival Seni Multatuli 2025. Ada sekitar 300 orang masyarakat adat Banten Kidul mengikuti namanya acara Ngarengkong Kolosal yang menjadi rangkaian Festival Seni Multatuli 2025. Semarak Budaya Indonesia di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak pada Jumat kemarin ini juga merupakan bagian dari ritual masyarakat adat yang dapat diartikan mengangkut hasil panen setelah panen raya ke lumbung padi. Kita lihat lagi ada judul besar di sebelah kanan, Presiden dukung tim independen pencari fakta. Presiden menegaskan siap membantu tim independen mencari fakta kerusuhan pasca demo Agustus hingga September lalu yang dibentuk 6 lembaga HAM. Kepala negara siap membantu apabila tim tersebut menemui kendala. Kita lihat lagi ada informasi lainnya di bagian tengah, makan bergizi gratis, inspeksi dapur untuk cegah keracunan. Ini juga yang masih menjadi sorotan karena masih ada kasus keracunan di Garut yang kemarin kita temui. Kasus keracunan MBG terus berulang di berbagai daerah akibat makanan basi, berbau, dan berlendir itu pelajar dan pihak sekolah trauma. Kebersihan dan keamanan di dapur penyedia makanan perlu jadi perhatian. Kita lihat lagi ke bagian yang bawah, saudara, ini yang jadi yang terbaru persaingan usaha Pertamina impor BBM mentah untuk isi stok swasta.
Pemerintah akhirnya membuka izin impor bahan bakar minyak tambahan lewat Pertamina Persero untuk mengatasi kekurangan stok bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Opsi pemerintah agar swasta membeli stok BBM milik pemerintah tidak bisa berjalan karena spesifikasi pasokan Pertamina berbeda dari kebutuhan swasta. Pemerintah diingatkan agar menjaga iklim persaingan usaha tetap sehat. Jadi nantinya polanya adalah business to business. Kita lihat lagi di halaman 15, saudara, yang juga menjadi sorotan ada Semarang 10K, peserta ditambah jadi 3.000 pelari. Semarang 10K ini kembali digelar pada 14 Desember 2025, tidak hanya menjadi ajang olahraga, acara ini dapat mendorong pengembangan pariwisata di Semarang. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses di kompas.id.